beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Aditya, Farel, Farhan, Jamal, dan Mahdia. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara AI merangkum sebuah paper. Dan AI yang kami gunakan adalah chat PDF. Baik, langsung saja akan kami praktekkan. Baik, paper pertama yang kami gunakan berjudul Audit Teknologi Informasi Perpustakaan pada STMIK Dharma Wacana. Itu menggunakan framework COVID 2019 dengan domain DSS. Pada bagian abstrak di perpustakaan terdapat beberapa masalah seperti kurangnya struktur organisasi perpustakaan, kurangnya pembangunan dan penempatan sarana TI, dan kurangnya tim IT yang berdedikasi untuk menangani masalah yang berbasis IT. Proses audit pada penelitian ini memakai COVID 2019 Domain Delivery Support and Service dengan metode Development Process Plan. Maksud dari penelitian ini yaitu guna mengukur sejauh mana pengelolaan manajemen TI di perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Hasil penelitian berwujud rekomendasi rencana audit teknologi informasi menurut tingkat kemampuan celah yang didapatkan semasa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas yang diterima berada pada level 1. Pada bagian pendahuluan, menurut latar belakang yang ditulis oleh penulis di STMIK Dharma Wacana Metro, belum adanya persiapan audit yang khusus, hingga perlu dibuatnya audit yang bermaksud guna meyakinkan manajemen TI tersebut telah cukup minimum yang dijaga dan menyuplai layanan yang serbaguna yang ahli serta guna menakar dan menyabet sertifikat tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pada tahapan audit, tahap pertama yaitu tahap perencanaan berupa mengenal objek yang akan diperiksa. Tahap kedua, menentukan pihak yang terlibat di kuesioner. Tahap ketiga, melaksanakan tanya jawab kondisi saat ini dan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ada di kerangka kerja audit. Tahap keempat, menilai level kondisi saat ini dan menentukan level kondisi yang akan datang. Dan tahap kelima, memberikan rekomendasi menurut tingkat kemampuan celah yang didapatkan. Pada hasil dan pembahasan di bagian definisi proses teknologi informasi, langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi ilustrasi kontrol di perpustakaan, melihat prosedur teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID 2019 terkait persoalan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana yang dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Kemudian pada penentuan tujuan pengendalian, tiap proses TI dalam COVID 2019 mempunyai operasi di tiap proses yang menjadi kontrol bagi proses, yang dapat dilihat pada tabel 3. Kemudian tingkat kematangan saat ini. Dengan meringkas jawaban responden kepada manajemen, nilai terbentuk tingkat kemampuan saat ini berada di kisaran 0 sampai 5. Nilai kapabilitas tertinggi pada DSS 06.05 yaitu 2, dan terendah pada DSS 01.01, DSS 01.02, DSS 01.04, DSS 06.01, DSS 06.02, dan DSS 06.04, yaitu dengan nilai 1,50 yang dapat dilihat pada tabel 4 dan 5. Kemudian, tingkat kematangan yang diinginkan. Penentuan tingkat kematangan yang diinginkan dilaksanakan dengan menyebar kuesioner tingkat kemampuan yang diberikan kepada responden yang sudah ditetapkan. Berdasarkan generalisasi jawaban responden, diperoleh tingkat kemampuan yang diharapkan pada rentang 0 sampai 5. Nilai kapabilitas untuk domain DSS 01 dan subdomainnya, serta domain DSS 06 dan subdomainnya yaitu 4, yang dapat dilihat pada tabel 6 dan 7. Pada penilaian kapabilitas proses TI, di bawah ini merupakan tabel hasil penelitian kapabilitas proses TI yang dapat dilihat pada tabel 8, 9, 10, dan 11.
Diketahui, tingkat kematangan pengelolaan TI di perpustakaan STMK Zaman Wacana saat ini diperoleh nilai 1,58 untuk domain proses DSS 01 dan 1,66 untuk domain proses DSS 06 dengan level tertentu. Untuk tingkat kematangan teknologi informasi yang diharapkan sebesar 4,00 untuk dua domain proses yaitu DSS 01 dan DSS 06. Dengan tingkat manajemen kuantitatif, dari hasil di atas dilakukan analisis gap. Dapat dilihat pada tabel 12 dan 13, gap rata-rata di seluruh area proses DSS 01 adalah 2,42 dan gap rata-rata di seluruh area proses DSS 06 adalah 2,33. Pada tingkat kesenjangan, menurut hasil perhitungan untuk tingkat kemampuan, maka kapabilitas perpustakaan STMIK Dharma Wacana saat ini ditentukan oleh manajemen teknologi informasi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai kemampuan yang diharapkan untuk perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Pada rencana program, berdasarkan hasil kesimpulan dan gap yang dihasilkan, maka diberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan pada perpustakaan saat ini hingga mencapai level yang diharapkan. Level kemampuan saat ini berada pada level 1, yaitu ada beberapa proses yang sudah dilaksanakan. Namun yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, yaitu pada level 4. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu hasil kajian di perpustakaan STMK Dharma Wacana Metro menunjukkan audit sistem informasi dilakukan menggunakan COVID-2019 yang menjadi dasar audit. Hasil audit menunjukkan bahwa pada setiap subdomain yaitu DSS 01.01, DSS 01.02 sampai DSS 01.05 dan DSS 06.01 sampai DSS 06.06 memiliki nilai capability level 1. Sedangkan untuk subdomain DSS 06.05 memiliki nilai capability level 2 dan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing subdomain berdasarkan level yang diharapkan untuk setiap subdomain yaitu level 4. Oke, selanjutnya saya akan langsung mempraktekkan untuk merangkum jurnal dengan judul Audit Teknologi Informasi Perpustakaan pada STMIK Dharma Wacana Metro menggunakan framework COVID 2019 dengan domain DSS menggunakan chat PDF. Jadi yang pertama hal untuk dilakukan adalah mengupload atau mengunggah PDF dari jurnal yang akan dirangkum. Nah, ini udah terlihat preview dari jurnal yang akan kita rangkum. Lalu di sini sudah ada laporan singkat setelah PDF ini di-upload. Laporan ini membahas tentang perpustakaan STMIK Dharma Wacana Metro menggunakan framework COVID 2019 pada domain delivery support dan service DSS. Nah, ada 3 poin di sini. Perpustakaan mengandalkan TI untuk mendukung personal akademik dan bisnis sehari-hari. Poin kedua, terdapat masalah seperti struktur organisasi perpustakaan yang kurang jelas. Poin ketiga, hasil audit menunjukkan tingkat kemampuan pengelolaan TI berada di level 1, sehingga diperlukan rekomendasi. Lalu saya akan mencoba untuk mengetik prompt di sini. Jadi misalkan tolong rangkum paper tersebut menjadi versi singkat yang mencakup
latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan utama. Nah, AI ini akan mulai memproses dan mengeluarkan hasilnya. Nah, sesuai dengan prompt yang saya berikan, jadi hasilnya itu mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Pada latar belakang, perpustakaan di STMIK Dharma Wacana mengandalkan TI untuk mendukung operasional, akademik, dan manajemen data. Namun, menghadapi kendala seperti struktur organisasi yang belum mapan, fasilitas TI yang kurang optimal, dan ketiadaan tim IT yang berdedikasi, sehingga perlu dilakukan audit untuk menilai pengelolaan TI. Nah, tujuan di sini untuk mengukur tingkat pengelolaan TI di perpustakaan dan merekomendasikan langkah peningkatan berdasarkan framework COVID 2019, khususnya Domain Delivery Support dan Service DSS. Lalu metode menggunakan data dari wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Kemudian melakukan audit TI dengan pendekatan development process plan sesuai COVID 2019 DSS domain. Tingkat kemampuan subdomain dinilai dan dibandingkan dengan level yang diharapkan. Pada poin hasil, audit menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas pengelolaan TI saat ini berada pada level 1, yang menandakan bahwa proses pengelolaan TI masih sangat dasar dan perlu peningkatan signifikan yang ke level yang lebih tinggi. Kesimpulannya, perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan TI perpustakaan agar lebih terstruktur dan dioptimalkan, mulai dari peningkatan proses manajemen TI sesuai rekomendasi COVID 2019 untuk mencapai level yang sesuai dengan kebutuhan layanan perpustakaan. Oke, selanjutnya akan dibacakan paper kedua. Baik, paper yang kedua yaitu ada Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Lombok menggunakan framework COVID. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan maturity level tata kelola teknologi informasi IT pada program studi sistem informasi STMIK Lombok dengan menggunakan framework COVID. Audit ini dilakukan untuk mengetahui posisi terkini dari pengelolaan TI dan memberikan rekomendasi perbaikan guna mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum program studi berada pada tingkat repeatable atau level 2, yang berarti telah terdapat pola dalam pelaksanaan proses berdasarkan pengalaman terdahulu. Namun belum ada pelatihan formal dan komunikasi standar ke seluruh staf, yang berpotensi menyebabkan penyimpangan. Dari 20 domain yang diaudit, 16 berada di level repeatable, 2 di level initial, dan 2 di level definite. Jurnal ini juga memetakan 9 business goal, 8 IT goals, 31 proses teknologi informasi, dan 125 kontrol objektif. Yang harus diperhatikan, rekomendasi utama mencakup peningkatan pelatihan dan edukasi bagi staf, serta penguatan prosedur implementasi solusi TI. Disarankan agar program studi mulai menerapkan COVID secara konsisten sebagai pedoman tata kelola TI yang efektif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Safa. Baik, saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Pada tahap pertama akan dilakukan identifikasi tujuan bisnis dan sasaran program studi sistem informasi STMIK Lombok yang dapat dipadankan dengan business goals berdasarkan COVID 4.1. Pertama yang akan dilakukan identifikasi tujuan dan sasaran program studi sistem informasi STMIK Lombok berdasarkan visi misi. Pada tabel 1, dari hasil penjabaran atau pemetaan business goals, dapat diketahui bahwa business goals organisasi hanya mencakup 2 perspektif yang ada di dalam COVID. Dari 2 perspektif yang berkenan dapat dilihat bahwa mayoritas berdasarkan pada perspektif pelanggan. Penjelasan adalah sebagai berikut.
menjadikan program studi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sistem informasi yang berguna atau bermanfaat sesuai dengan kebutuhan di dalam dunia kerja. Selanjutnya, menghasilkan seseorang lulusan yang kompeten di bidang sistem informasi dan dapat memiliki jiwa kewirausahaan. Pada tahap kedua, identifikasi informasi teknologi IT goals dengan IT. Dari setiap informasi teknologi, proses yang ada pada COBIT terdapat perincian kontrol objektif, yang merupakan alat kontrol dari informasi teknologi IT. Proses itu sendiri berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 165 perincian kontrol objektif sebagai berikut, yang ada pada tabel 3. Selanjutnya ada rekomendasi. A. DS7 mendidik dan melatih pengguna. Berdasarkan hasil perhitungan pada maturity level proses DS7 merupakan proses yang memiliki nilai terendah. Rekomendasi 1 ada 5 rangkai aktivitas yang diharuskan dilaksanakan, yaitu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh user, membangun program pelatihan, membangun kesadaran kegiatan pendidikan dan pelatihan, lakukan evaluasi pelatihan, mengidentifikasi dan mengevaluasi metode penyampaian pelatihan dan peralatan terbaik. Rekomendasi 2, adapun input dan output yang harus dihasilkan pada proses ini, yaitu yang pertama ada keterampilan dan kompetensi pengguna, yang kedua ada materi pelatihan, yang ketiga olah, yang keempat ada kebutuhan pelatihan khusus tentang kesadaran keamanan, dan terakhir adalah laporan kepuasan pengguna. Outputnya laporan kinerja proses, update dokumentasi yang diperlukan. Rekomendasi 3, entitas pengendalian yang harus dipahami dan dimiliki oleh organisasi adalah yang pertama NC, identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang D, pengiriman pelatihan dan pendidikan berdasarkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang teridentifikasi. B.117 penginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Berdasarkan perhitungan mature A117 penginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan pada tingkat readable. Rekomendasi titik 2, input dan output yang harus dihasilkan dari proses ini adalah input yang pertama ada standar teknologi, yang kedua ada memiliki sistem yang terdokumentasi, yang ketiga ada standar pengembangan, yang keempat ada dokumentasi. Outputnya sistem item konfigurasi dirilis, yang kedua kesalahan dikenal dan diterima, yang ketiga promotion dan production, yang keempat software release dan rencana distribusi, yang kelima adalah ulasan pasca pelaksanaan, dan terakhir ada pemantauan kontrol. Rekomendasi 3, entitas pengendalian yang harus dipahami dan dimiliki oleh kedua STMIK Lombok dan pihak eksklusif lainnya. Kesimpulannya, dari pematangan level yang sudah dibuat, didapat level dicapai rata-rata memiliki nilai 2, yaitu readable, yang artinya adalah prodi sistem informasi memiliki pola untuk mengelola proses dan berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Sarannya, program studi informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknologi STMIK Lombok sebaiknya mulai menggunakan pedoman informasi teknologi, government practice yang baik seperti COBIT, Control Objective Information Related Technology, untuk dijadikan acuan tetap dan utama dapat melakukan pengukuran kinerja teknologi informasi sendiri.
Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk menggunakan chat PDF pada paper yang kedua. Sama seperti paper yang sebelumnya, untuk menggunakan chat PDF dalam merangkum, maka kita perlu mengunggah paper yang akan dirangkum. Nah, ini di sini terlihat reviewnya, paper dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK, Lombok menggunakan framework COVID. Oke, karena ini chat PDF ini menghasilkan rangkuman cepat seperti yang sebelumnya, namun di sini memakai bahasa Inggris, kemungkinan karena abstrak yang diletakkan pertama pada bagian jurnal paper ini menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya akan melakukan prompt terhadap AI ini seperti yang sebelumnya. Nah, prompt ini, tolong rangkum paper berikut ini menjadi versi singkat yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, sudah keluar hasil dari rangkuman oleh chat PDF. Untuk latar belakang, STMIK Lombok sebagai institusi pendidikan tinggi menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan program studi. Namun, proses tata kelola IT masih pada tingkat repeatable atau level 2 menurut framework COVID, menunjukkan adanya pola pengelolaan berdasarkan pengalaman berulang yang belum optimal. Poin tujuan menilai tingkat kematangan proses teknologi informasi di program studi sistem informasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TI melalui modul COVID. Pada metode, menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis proses TI berdasarkan framework COVID 4.1, serta memetakan tingkat kematangan dan kesesuaian dengan bisnis and IT goals. Hasilnya ditemukan 16 domain proses pada tingkat repeatable, 2 domain pada tingkat inisial atau ad hoc, dan 2 domain pada tingkat define. Secara rata-rata, tingkat kematangan proses mencapai level 2. Terdapat juga pemetaan 9 business goals, 8 IT goals, 31 proses TI, dan 125 kontrol objektif yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya, proses pengelolaan TI di program studi sistem informasi masih perlu peningkatan agar mencapai tingkat yang lebih matang dan sesuai dengan standar baik COVID maupun kebutuhan institusi. Rekomendasi diberikan untuk memperbanyak pelatihan dan komunikasi formal mengenai kebijakan TI serta menerapkan best practice COVID. Baik, itulah bagaimana cara merangkum sebuah paper menggunakan AI chat PDF. Dan terbukti bahwa chat PDF dapat merangkum sebuah paper yang kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.